Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sadaqallahu azim, sadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan keadaan cuaca seperti ini, dengan keadaan rahmat hidayah seperti ini, nuansa yang indah, semua tidak luput dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hablum minallah, hubungan kita pada Allah. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat beliau senantiasa diberikan suatu nantinya kepada kita, berikan nanti kepada kita, terutama nanti di padang mahsyar, di mana di padang mahsyar nanti semuanya akan tertunduk. Wujuhi yauma idin khosyah. Semua tertunduk dengan hina bagi mereka yang mengamalkan amal-amal yang su'ul amal, amal-amal yang selama di dunia dalam keadaan merugi. Tetapi ada 5 orang yang nanti, 5 hamba Allah, 5 umat Muhammad Rasulullah, ketika nanti di padang mahsyar diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa tuh 5? Di antaranya satu adalah orang yang tidak pernah meninggalkan sholat. Sholat adalah merupakan kunci utama. Ketika kita hidup di dunia ini, senantiasa kita dihadapkan dengan sholat. Tetapi kenyataannya, realisasinya, manusia senantiasa meninggalkan sholat. Hayya 'alas sholah. Marilah kita bersolat. Dalam masjid, jamaah ditinggalkan sia-sia. Dalam keadaan apapun, malah kehidupan dunia, kemaksiatan dibesarkan nomor 1. Sholat ditinggalkan, sholat di nomor 3-kan, bahkan di nomor 5-kan, bahkan diakhirkan. Bahkan yang paling parah lagi, ditiadakan sholat, alias dia meninggalkan sholat. 1 kali meninggalkan sholat, 2 kali meninggalkan sholat, 3 kali meninggalkan sholat, lama-lama tidak pernah menjalankan sholat sama sekali. Ini merupakan suatu buntung-buntungnya hamba Allah yang sangat merugi. Orang yang dilindungi di padang mahsyar dan cuaca panas, yang nomor 1 adalah sholat, tadi sudah kita bahas. Yang nomor 2 adalah orang yang selama hidupnya dia senantiasa membaca Al-Quran. Al-Quran sekarang bukan lagi Al-Quran lagi. Al-Quran sekarang lebih cenderung di nomor 4 kan. Lebih penting adalah sesuatu yang dipegang nomor utama ini. Saya tidak sebutkan apa yang terjadi, tapi kenyataan, realisasinya, di saat kita membaca Al-Quran asli dari kitab, itu ditiadakan daripada diadakan. Di nomor 2 kan daripada di nomor 1 kan. Padahal orang yang rajin gemar membaca Al-Quran adalah mereka yang nantinya akan mendapatkan syafaat dari Allah, yaitu dilindungi daripada cuaca panas di padang mahsyar. Ingat sekarang apa yang terjadi. Sekarang ini cuaca sangat panas sekali. Hampir berapa derajat kita bisa merasakan. Ini tidak seberapa dibandingkan nanti cuaca di padang mahsyar. Yang nomor 3 adalah orang yang selama hidupnya menjauhkan diri dari segala kemaksiatan. Kemaksiatan sekarang sudah merajalela di mana-mana. Di mana orang lebih cenderung ketika bergoyang mendengarkan segala apa yang ada dalam goyangan, di mana goyangan itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Orang lebih cenderung menjalankan sesuatu yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan bahkan ini di nomor 1 kan, utamakan. Kemaksiatan bukan lagi hal yang jarang atau hal yang akan dirasa diri kita untuk merasa banyak dosa. Setelah kita menjalankan kemaksiatan, tidak ada tercermin dalam hati kita ini merasa banyak dosa. Mohon sama Allah
dengan taubatan nasuha? Tidak ada sama sekali. Sekarang generasi sekarang lebih cenderung setelah menjalankan suatu kemaksiatan, rata-rata justru mendendangkan suatu kemenangan. Masya Allah. Ingat pesan baginda Rasulullah setelah perang Badar, akan ada nanti perang yang lebih besar lagi daripada perang Badar, yaitu perang melawan hawa nafsu. Yang nomor 4 adalah orang yang rajin dalam sedekah. Insal yurizqu min sedekati, hendaknya kita mencari rezeki dengan cara mengeluarkan sedekah. Mustahil ketika kita mengeluarkan sedekah, semua harta yang kita punya menurut ilmu ilmiah, kalau kita mengeluarkan sedekah, apa harta yang kita punya akan berkurang. Ini ilmu ekonomi. Tetapi dalam ilmu Allah lain. Ketika kita banyak bersedekah, maka la in syakartum la azidannakum, akan ditambah lagi nikmat-nikmat dan rezeki yang berlimpah. Maka dari itu, sedekah adalah pungkasan di dalam kita mensucikan harta-harta kita. Tidak ada momen ataupun senjata yang paling ampuh dalam memungkas, dalam menahan segala siksa dan azab nantinya di dunia juga di akhirat, kecuali dengan cara bersedekah. Maka dari itu, janganlah kita menjadi kikir, janganlah kita menjadi fakir dalam hal bersedekah. Lepaskanlah. Harta adalah milik Allah. Jika Allah berkehendak keluarkan berapa persen, kita keluarkan. Jangan hanya cuma berapa persen sesuai, kalau bisa kita lebihkan. Karena kita bisa mensucikan. Dengan sedekah kita bisa mensucikan nikmat fitriyah, segala nikmat ikhtiariyah, nikmat alamiah, semua bisa kita sucikan. Tidak ada lagi, sedekah adalah nomor 1 daripada segala hal yang kita lakukan. Dengan sedekahlah kita nantinya akan bisa berjalan dengan penuh ketenangan hati dunia dan akhirat. Yang kelima, ini yang terakhir. Orang yang akan dilindungi nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar adalah orang yang meratapi karena perbuatan dosa. Karena dia bertindak atau berbuat dosa, kemudian dia menyesal, kemudian taubatan nasuha, taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meratapi segala apa yang dia lakukan. Sekarang tidak lagi terjadi seperti ini. Di mana generasi sekarang, di mana anak sekarang, di mana bahkan kita sendiri sekarang, ketika kita melaksanakan suatu atau barusan melakukan perbuatan maksiat, tidak pernah ada firasat menyesal, tidak pernah ada firasat yaitu meratapi, menangis sama Allah. Karena apa? Karena dosa-dosa yang kita perbuat. Ingat, karena kita meratapi, bukan meratapi karena kehilangan harta, bukan, karena meratapi dosa-dosa yang ada pada diri kita. Inilah kunci melunturkan dari segala hal yang kita perbuat. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Dari 5 ini, orang 5 ini yang nanti akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam cuaca panas di padang mahsyar. Ingat, padang mahsyar akan terasa lama apabila dosa-dosa yang kita lakukan atau amal su'ul amal yang kita lakukan di dunia serasa banyak sekali. Tetapi di padang mahsyar terasa dekat sekali, terasa waktunya cepat sekali apabila kita perbanyak dengan husnul amal. Perbuatan amal yang kita lakukan mencerminkan daripada sunnah-sunnah Rasul. Apa yang Rasulullah ajarkan kepada kita, kita senantiasa ikuti, dan kita tidak menjauhi dari segala apa yang Allah perintahkan kepada kita. Semoga bermanfaat. Semoga kajian ini bermanfaat buat kita dalam media dakwah. Ma'asyiral muslim muslimat rahimatullah. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba Allah yang senantiasa bertobat. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wasi'a waj'alni min ibadika syolihin. Mudah-mudahan kita digolongkan sebagai hamba Allah yang taubatan nasuha selamanya. Semoga bermanfaat dan kita buktikan dalam hal seperti ini. Kita ambil pelajaran dalam dakwah seperti ini. Jadikan hal ini menjadi suatu hal yang paling utama, menjadikan suatu hal yang prioritas, kemudian kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai sekarang, marilah kita belajar untuk 5 ini tadi. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.